Oke, ini sudah saya rekam nggih, Pak Sri. Kita persiapan nggih. Siap, yeah. Sudah mulai untuk persiapan Nanti nggih. tentang apa Pak Pras ini nanti Pak Pras? Jadi untuk hari ini tentang masalah ketertarikan bahasa Indonesia bagi anak-anak jurusan teknik mesin, Pak. Itu karena laki-laki Di itu kan Indo, biasanya nek suruh belajar bahasa Indonesia kan pagi. ketertarikan bahasa Indonesia bagi Siswa-siswa jurusan teknik mesin itu loh, Pak. siswa-siswa jurusan teknik. Jurusan Teknik mesin ya. Karena biasanya kan anak-anak itu memang susah, Pak, kalau untuk seneng itu biasanya itu. Monggo nih berarti bisa kita mulai nih, Pak. Baik, siap. Selamat sore Pak Pras. Selamat sore Pak Sriono. Baik-baik saja kabaripun, sehat-sehat. Kabarnya keluarga sehat juga Pak Pras. Alhamdulillah. Yes. Kabarnya sehat selalu Pak. Baik. Baik Pak Pras, rencana pada pertemuan sore hari ini kita mau membahas apa Pak Pras ini? Rencana untuk pertemuan ini mau gimana? Iya, kita bahas santai Pak, hanya memang ada satu hal yang agak gundah yang saya pikirkan Pak. Itu bagaimana saya itu bisa membuat anak-anak siswa terutama yang jurusan teknik yang sebagian besar laki-laki itu bisa menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Oh, berarti siswa teknik mesin agar suka terhadap pelajaran bahasa Indonesia gitu ya Pak ya? Iya Pak, apalagi untuk pelajaran puisi, terus cerpen, nah seperti itu kan anak-anak laki-laki itu ada sedikit kurang berminat untuk mempelajarinya Pak. Dan nanti kira-kira untuk ini tujuan akhirnya apa nanti Pak? Tujuan akhirnya itu Pak? Tujuan akhirnya nanti biar mereka itu bisa memahami ternyata bahasa itu memang sangat penting. Apalagi nanti ketika sudah di dunia kerja Pak. Jadi kalau di dunia kerja itu cara ngomong dan segala macam tentang berkaitan kebahasaan itu sangat dibutuhkan agar anak tidak gagap dalam menyampaikan hal-hal. Baik, apa tadi Pak? Memahami penggunaan bahasa Indonesia gitu ya? Gitu Pak. Oh gitu. Jadi nanti tujuan akhirnya kita bahwa siswa teknik mesin itu biar bisa memahami tentang penggunaan bahasa Indonesia di dunia kerja nanti gitu ya? Iya. Seperti itu ya, kalau tidak salah. Iya betul. Gitu. Baik. Terus nanti untuk ukuran keberhasilannya itu apa Pak? Nanti untuk ukuran keberhasilannya itu nanti apa kira-kira ini nanti? Jadi kalau ukuran keberhasilannya itu? Kita itu nanti kan SMK terutama Pak, itu kan harus bisa menarik ketika saat wawancara kerja. Yang pertama itu selain hanya bisa membuat surat lamaran pekerjaan, jadi anak ini harus bisa menyampaikan hal-hal berkaitan tentang dirinya ketika wawancara Pak. Nah ini kan penting sekali untuk dia belajar bahasa dan berdialog. Jadi nanti kemampuan untuk berbahasa Indonesia dengan baik waktu wawancara gitu ya Pak ya? Lah seperti itu. Karena selama ini itu kan ini Pak, pengalaman saya itu mereka pada tes tulis misalkan di sebuah perusahaan besar itu banyak sekali yang mereka lolos. Tapi ketika sudah sampai di wawancara itu bahasanya itu tidak baik sehingga menjadikan siswa ini menjadi gagal ketika pengen masuk di dunia kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan yang notabene sudah besar begitu Pak. Oh gitu. Memang kondisi sekarang rata-rata gitu ya, waktu melamar kerja tes tertulisnya mampu lolos, tapi waktu wawancara terkendala gitu lah, banyak yang gagal gitu ya, itu kondisinya ya. Ya seperti itu Pak, itu yang banyak yang sudah terjadi itu Pak.
Makanya saya Baik, ini baik. ingin membuat satu terobosan itu supaya mereka itu tertarik belajar berbahasa, terutama itu di dialognya kalau untuk SMK, tidak di menulis. Kalau menulis memang sebenarnya juga penting juga Pak, tapi yang paling utama bagaimana dia bisa berdialog dengan bagus, gitu Pak. Berdialog dengan bagus nggih. Dialog dengan bagus nggih Pak Pras nggih. Nggih, nggih. Baik Pak Pras. Ya, ya, ya. Terus kemudian kira-kira ada kesempatan apa Pak yang Anda miliki saat ini untuk mewujudkan tujuan itu? Ya, sekarang saya mencoba membuat satu strategi pembelajaran, Pak. Hanya memang juga ini proses supaya mereka itu tertarik. Yaitu yang pertama, saya menggiring mereka dulu ke apa yang dia sukai. Artinya saya menciptakan pembelajaran yang mereka itu bahagia dulu, baru nanti saya masuk ke arah situ. Itu, Pak. Ketertarikan awal gitu ya Pak ya. Anak untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Biar anak-anak nanti dalam kondisi senang, bahagia dulu terhadap bahasa Indonesia gitu ya. Ya, biar mereka merasa oh ternyata bahasa itu sangat penting gitu dan dibutuhkan dalam segala Gitu. lini kehidupan misalkan gitu loh, Pak. Kira-kira Bapak punya kekuatan apa untuk mencapai tujuan itu? Ya, Kekuatan apa yang ada pada diri Bapak untuk mencapai itu? ya, saya mencoba ini, Pak, membuat satu kolaborasi dengan beberapa guru terutama untuk MGMP sekolah. Kita merumuskan suatu modul bagaimana modul itu mencoba untuk anak ini tertarik. Misalkan di dunia bahasa itu mereka sekarang lebih tertarik pada game di internet dan segala macam yang berkaitan dengan kemajuan zaman ini. Nah, kita merumuskan setiap poin yang ada di situ kita masukkan. Jadi anak yang suka di mana kemudian kita giring gitu, Pak. Misalkan Gitu. kemarin ada anak yang suka di otomotif itu mereka senang mengadakan kegiatan-kegiatan otomotif. Kita coba masuk di situ sambil ini loh. Kalau kamu nggak bisa ngomong dengan baik untuk mempromosikan otomotifmu, otomatis juga tidak akan orang-orang tidak akan tertarik kan gitu. Ya seperti itu Pak. Saya mengikuti anak itu sukanya di mana gitu. Oh gitu. Berarti Bapak berkolaborasi dengan teman-teman guru bahasa Indonesia yang tersekup dalam MGMP Bahasa Indonesia Sekolah gitu Pak itu berarti. Iya gitu Pak. Betul. Untuk membuat modul dalam pembuatan modul ajaripun nggih. Iya betul Pak. Terus kemudian Pak, kira-kira untuk melaksanakan itu Bapak ada hambatan atau enggak? Atau mungkin hambatannya apa saja itu Pak? Ya. Yang menjadi hambatan selama ini karena kita itu jurusannya teknik ya Pak, itu atau laki-laki itu ya Pak. Itu jadi untuk mencoba memberikan satu pemahaman tentang apa itu pentingnya berbahasa itu memang agak susah karena misalkan saja di cerpen itu mereka kan fungsinya untuk apa sih Pak kan itu jadi tantangannya bagaimana di penyadaran itu sebenarnya itu mereka Gitu. wah sinau kayak ini untuk apa atau biasanya kan gitu ketika lulus saya yang penting bisa bengkel nah, seperti itu Pak itu tantangan itu lebih ke kesadaran diri Pak tantangannya. Baik Pak Pras, untuk mencapai tujuan itu kira-kira Bapak punya rencana yang seperti apa Pak? Rencananya seperti apa untuk mencapai tujuan Bapak itu nanti? Ya, rencana pertama saya menggali potensi anak Pak, kemudian anak itu suka di mana? Menggali potensi anak nggih? Potensi anak Pak. Menggali potensi anak. Yeah. Mereka suka di mana, kemudian yang namanya bahasa itu kan luas Pak. Kita bisa masuk ke lini-lini apapun gitu. Itu. Misalkan ada juga anak yang walaupun dia posisinya teknik, tapi ternyata dia menyukai dunia peran. Oh, ternyata ada yang suka seperti ini juga lah. Saya mencoba mendekat dengan arah itu, misalkan gitu Pak. Gitu. Setelah menggali potensi,
terus apa Pak? Nah, setelah Ada lanjutannya? menggali potensi, kemudian kan saya bisa memahami ternyata anak di kelas ini, anak di kelas itu mempunyai potensi A, B, C, kemudian saya mengelompokkan potensi-potensi itu. Nah, kemudian di situ saya mulai masuk dengan materi-materi kebahasaan gitu. Oh gitu gitu. Baik. Setelah memahami kondisi anak, terus kemudian dengan dilanjutkan dengan model pengelompokan ngoten nggih Pak nggih gitu. Nggih, Pak. Oh, baik baik baik. Terus kemudian dari langkah-langkah ini kira-kira prioritas Bapak apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu? Yang Bapak prioritaskan apa? Yang saya prioritaskan sejak awal itu ya antar kelompok ini nanti, setelah membuat kelompok, antar kelompok ini nanti bisa saling berkomunikasi dengan baik, Pak. Terutama dalam berbahasa. Gitu. Jadi gitu. kelompok A menyampaikan komunikasi apa dengan yang baik gitu deh. gitu. Jadi dengan berbahasa yang baik gitu. tentunya nanti juga yang benar gitu, Pak. Kira-kira Bapak perlu berapa lama ini, Pak, untuk mewujudkan tujuan itu, Pak? Ini kalau saya membuat schedule yang kami terapkan, Pak, itu dalam waktu prosesi ini nanti sampai dengan menjadi maksimal itu dia bisa berbahasa itu ada sekitar 8 kali pertemuan, Pak. Oh gitu, 8 kali pertemuan gitu, 8 kali pertemuan gitu. Gitu. Insya Allah nanti setelah 8 kali pertemuan ini keberhasilan akan terlihat gitu ya Pak ya. Akan terlihat, ya, Pak. Karena itu nanti kan terus nanti itu nanti yang pertemuan awal saya mencoba untuk mengelompokkan tadi, terus berikutnya menggali potensi, terus kemudian sampai kepada masuk ke teori-teori kebahasaan gitu, Pak. Baik. Kira-kira ukuran keberhasilannya nanti apa, Pak, ini? Dari tujuan Bapak ini. Ukuran keberhasilannya nanti apa? Ya, nanti karena kita kan dengan ini proses ini kan bukan kuantitatif ya, Pak. Jadi saya mencoba dengan keberhasilan secara kualitatif. Artinya ketika seorang siswa itu bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dan bisa diterima dengan baik oleh kelompok-kelompok yang lain ataukah dengan audien atau dengan orang yang lain, maka di situ kemudian kita bisa merumuskan bahwa ini keberhasilan bisa dicapai gitu. Dengan cara audien kita tanya apakah apa yang dia dengarkan tadi sudah bisa dimengerti, dipahami dan tertarik seperti itu, Pak. Karena kita kebahasaan itu lebih kualitatif, Pak. Baik, tentu dalam mencapai tujuan itu nanti ada kemungkinan itu ada hambatan-hambatan ya Pak ya. Kira-kira bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi atau mengantisipasi berbagai hambatan yang kira-kira kemungkinan muncul nanti itu kira-kira bagaimana Anda cara mengatasi atau mengantisipasi kira-kira nanti kira-kira mungkin ada hambatan ini terus bagaimana cara mengatasinya nanti. Itu seperti apa Pak mungkin cara mengatasinya? Nah ini yang selama ini jadi rumusan saya Pak. Jadi hambatan-hambatan itu antara lain ketika nanti sudah pada sampai tes itu kecenderungan di sana nanti banyak ada juga beberapa siswa yang gagal, kemudian ada yang bahasanya masih juga kurang baik. Nah kita mencoba nanti membuat satu analisis penilaian gitu Pak. Jadi analisis penilaian ini bagi yang agak kurang kemudian kita mencoba ngasih suatu remedi Pak untuk perbaikan lagi. Baik. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana aksi itu seperti apa Pak? Jadi seperti apa komitmen Bapak itu? Ya, dari rencana aksi ini dari komitmen saya ini Pak. Jadi saya mencoba selalu berpegang pada modul yang saya rumuskan dengan teman-teman MGMP. Kemudian dari rumusan modul ini maka ini sebagai pijakan, sebagai komitmen saya untuk saya selalu
berada di rel itu supaya anak ini nanti tujuan dari anak ini bisa tercapai gitu Pak. Jadi tahapan-tahapan yang gitu. sudah kita rumuskan bersama itu dengan melihat kondisi siswa yang saat ini ada dengan berbagai hal yang ada, kemudian kita rumuskan, nah kita berpijak pada itu Pak. Gitu. Baik. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Ya, agar komitmen itu tetap berjalan, siapa atau apa yang bisa membantu komitmen Bapak ini? Ya, tentunya yang bisa membantu saya yang utama jelas yang pertama adalah teman-teman satu komunitas bahasa, artinya satu MGMP di dalam sekolah tersebut, dan juga tentunya dukungan dari teman-teman pengajar yang lain dan kepala sekolah atau mungkin tim manajemen yang ada di sekolah itu, Pak. Baik. Jadi nanti ini di pembicaraan ini nanti kira-kira itu yang Bapak sampaikan untuk mencapai tujuan agar nanti siswa dari sekolah Bapak yang khususnya di siswa yang kebanyakan anak laki itu ya Pak, khususnya dari teknik mesin itu nanti biar bisa lolos sewaktu mencari kerja, terutama di dalam kemampuannya dalam hal wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Karena kebanyakan siswa itu ya sudah tes tertulisnya lulus, tetapi kebanyakan gagal di tes wawancara gitu ya Pak ya. Baik. Tadi Bapak sampaikan ini targetnya 8 kali jam tatap muka ya Pak ya. 8 kali tatap muka gitu. Lah ini kira-kira sudah Bapak mulai atau belum kira-kira ini? Ya, saat ini sudah kita mulai Pak. Kita sudah sampai di 4 kali pertemuan. Ya, ini sudah mulai mengajarkan 4 kali pertemuan. Iya, mengajarkan gestur. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi orang lain itu mulai dari mimik, wajah, mata, terus dan sebagainya. Ini baru proses seperti itu Pak. Oh gitu. Baik, jadi nanti perkiraan kalau ini sudah 4 pertemuan, berarti nanti 4 pertemuan lagi kira-kira kapan itu Pak? 4 pertemuan nanti kita agendakan di 2 minggu yang akan datang Pak. Oh baik. Ya, baiklah Pak Pras, kita coba tunggu nanti 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu ya. Iya Pak. 2 minggu yang akan datang, hasilnya nanti seperti apa? Mudah-mudahan nanti berhasil sehingga anak-anak nanti lancar dengan penggunaan bahasa Indonesia dengan tepat dan bagus, sehingga nanti anak-anak itu bisa lolos dalam melamar pekerjaan sebagaimana yang mereka kehendaki gitu ya Pak ya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Kira-kira sampai di sini untuk percakapan kita sore hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, kita tunggu nanti hasilnya, kita ngobrol lagi ya Pak nanti. Kita ngobrol lagi, kita bincang-bincang lagi, kira-kira nanti setelah 2 minggu hasilnya seperti apa. Gitu ya Bapak? Semangat Pak Pras. Terima kasih. Semangat, lanjut. Kita selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah ridho, sehingga apa yang Bapak cita-citakan tersampaikan, sehingga anak-anak sukses semua. Allahumma amin. Itu Pak Pras. Terima kasih Pak Sriono. Wah, ini menjadi saya tambah semangat lagi.